Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid At-Tanwir rahimakumullah. Walillahil hamd, segala puji hanya senantiasa milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dipilih oleh Allah dari hamba-hamba Allah yang menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Dan tentunya kita sama-sama berharap, sama-sama berdoa, amal ibadah yang baru saja kita laksanakan, ibadah salat subuh berjamaah adalah salah satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pemberat timbangan kebaikan kita pada kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk memperhatikan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang memperberat timbangan kebaikan kita pada kehidupan akhirat. Kita tahu benar memang semua ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dia memperberat timbangan kebaikan. Namun ada ibadah-ibadah yang secara khusus dinyatakan Nabi SAW, dia akan benar-benar sangat berpengaruh pada timbangan kebaikan kita. Kita tahu manusia, khususnya nanti kaum muslimin, karena orang-orang kafir tidak perlu lagi untuk dihisab, mereka langsung dihempaskan dalam neraka Allah. Kaum muslimin, mereka, kaum mukminin, mereka lebih dulu dihisab pada kehidupan akhirat. Dihisab mana kebaikan-kebaikan yang dilakukan, diperhitungkan mana kezaliman-kezaliman yang mereka kerjakan. Setelah dipisah kebaikan-kebaikan dan kezaliman yang dilakukan oleh seorang muslim, maka barulah proses timbangan, mizan, timbangan kebaikan dan timbangan kezaliman itu diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesnya setelah hisab, dihitung, dipisah mana kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, mana kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Setelah dipisah kebaikan dan kezaliman, barulah kemudian dihadirkan mizan, timbangan yang menimbang amal ibadah kita dan timbangan yang menimbang kezaliman seorang manusia, dosa seorang manusia. Mizan atau timbangan pada hari kiamat, pada hari akhir, itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Timbangan yang begitu besar, kata Rasul, yang Nabi SAW menyebutkan, "Lau anna samawati sab'a wal aradina sab'a luzina lausiyatul mizan." Kalaulah seandainya, kata Rasul, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu ditimbang pada timbangan tersebut, maka timbangan tersebut akan mampu menampungnya, kata Rasulullah. Begitu dahsyat dan begitu besar timbangan pada kehidupan akhirat. Samawati sab'a, 7 lapis langit, wal ardi, dan 7 lapis bumi, kata Rasul. Kalau ditimbang pada timbangan tersebut akan mampu menampungnya, kata Rasul. Begitu besar timbangan pada kehidupan akhirat. Dan seluruh amal ibadah kita itu akan ditimbang. Mana amal-amal ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita lakukan itu ditimbang. Terkadang ada amalan yang sama yang dilakukan oleh seorang muslim dengan muslim yang lain, tapi kualitas timbangannya berbeda. Karena boleh jadi kualitas ibadah yang dilakukan pada kehidupan dunia itu pun berbeda. Sehingga sekali lagi perlu bagi seorang muslim, dia mengetahui mana amal-amal ibadah dia yang sangat-sangat berpengaruh pada timbangan kebaikan dia atau timbangan-timbangan kezaliman yang dilakukan. Meskipun sekali lagi semua amal ibadah kita itu akan ditimbang, tapi ada amalan-amalan yang secara khusus dinyatakan Rasul ini berpengaruh, kata Nabi. Jelas yang pertama adalah
yang sangat berpengaruh pada timbangan kebaikan kita, yang memperberat timbangan kebaikan dan amal soleh kita adalah semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya bi'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma faraftu alaihi." Tidak ada perkara yang paling aku cintai, kata Allah. Tidak ada perkara yang paling aku sukai ketika seorang hamba ingin mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, kecuali dia lebih dulu memperhatikan perkara-perkara wajibnya. Ini dalil, kata para ulama, bahwa semua perkara wajib adalah hal-hal yang menjadikan berpengaruh besar pada timbangan kebaikan kita. Ibadah sholat subuh yang kita lakukan ini berpengaruh pada timbangan kebaikan kita. Tadi belum sampaikan, ada orang yang mungkin melakukan satu ibadah yang sama, tapi boleh jadi timbangan kebaikannya berbeda. Kenapa? Kualitas ibadah sholat subuhnya mungkin berbeda dengan kualitas ibadah sholat subuh yang dilakukan muslim yang lain. Dari dia persiapan mengerjakan ibadah sholat subuh tadi misalnya, dari dia berwudu dengan wudu yang baik, dia sempurnakan dan dia tuntaskan semua sunnah-sunnah wudu, dengan orang yang hanya mengandalkan rukun-rukun wudu saja, ini jelas akan berbeda pada timbangan kebaikan dia. Ketika dia datang ke masjid, ada orang yang mungkin berjalan menuju masjid ini dari tempat yang cukup jauh, dengan orang yang dekat, maka jelas akan terjadi perbedaan. Kemudian dia datang hadir pada ibadah sholat subuh, kehusyukan dia, ketika dia punya kualitas khusyuk yang baik, ini sangat berpengaruh pada timbangan kebaikan dia. Namun sekali lagi Nabi SAW menyebutkan, di antara yang paling berpengaruh untuk memperberat timbangan kebaikan kita adalah semua perkara wajib. Ibadah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya ini sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Yang Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis qudsi tadi, yang Allah menetapkan, tidak ada perkara yang paling aku cintai, kata Allah, ketika dia ingin mendekatkan diri kepada aku, kecuali dia perhatikan dua perkara yang wajib. Dia perhatikan perkara-perkara yang wajib. Karena berat bagi siapapun untuk dia memperhatikan perkara sunnah, tapi dia tidak memperhatikan perkara yang wajib. Kalau ada orang dalam hidup ini, dia hanya mengandalkan perkara wajib, kemudian dia menjaga perkara-perkara yang hanya dihalalkan dan perkara-perkara yang diharamkan, orang yang seperti ini pun akan selamat. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ara'aita sholaitu maktuban wa sumtu Ramadan ahlatul halal haramtul haram adkhulul jannah. Ya Rasulullah, apa pendapat engkau dalam hidup ini? Ya Rasul, saya hanya punya modal salat yang 5 waktu. Sumtu Ramadan, saya hanya berpuasa Ramadan. Saya mencukupkan diri saya dengan apa yang hanya dihalalkan dan saya berhati-hati dengan perkara yang diharamkan. Saya modal ini ya Rasul, apakah saya bisa masuk ke dalam surga? Kata Nabi, engkau bisa masuk dalam surga dengan rahmat Allah. Dan ini dalil, kata para ulama, bagaimana perkara wajib itu sangat berpengaruh. Walaupun dia meninggalkan semua perkara sunnah, tapi dia punya perhatian yang sangat kuat pada perkara wajib, dia bisa berada dalam surga Allah dengan rahmat Allah. Jadi yang pertama yang sangat berpengaruh pada timbangan kebaikan kita adalah semua perkara wajib. Salat yang kita lakukan, rukuknya kita, sujudnya kita, semua gerakan-gerakan salat, khususnya pada salat wajib, ini sangat-sangat berpengaruh, sangat berpengaruh pada timbangan kebaikan kita. Yang kedua, di antara perkara yang memperberat timbangan kebaikan kita secara khusus dinyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah qobliyah subuh 2 rakaat. Salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Nabi SAW bersabda, rakaatani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, kata Rasul, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada kalian harus mendapatkan seluruh kemewahan dunia dan seisinya, kata Rasul. Para ulama hadis menyebutkan, ketika Nabi SAW menyebutkan dunia dan seisinya, maka orang yang mengerjakan qabliyah subuh 2 rakaat, apa-apa yang ada pada kehidupan dunia, beratnya dunia, ketika ditimbang, maka
Qabliyah subuh 2 rakaat itu mengalahkan beratnya dunia dan seisinya. Dan ini salah satu salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sampai wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Qabliyah subuh. Kita tidak punya alasan. Kenapa? Walaupun orang itu terlambat mengerjakan Qabliyah subuh, dia tidak sempat mengerjakan Qabliyah subuh, iqamat sudah dikumandangkan, dia bisa untuk mengganti Qabliyah subuh tersebut kapan? Ketika munculnya matahari. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fatathu rak'ataini qabla subhi, siapa yang kehilangan 2 rakaat sebelum sholat subuh, kata Rasul, maka sholatlah dia inda tulu'i syams, ketika munculnya matahari. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan Qabliyah subuh. Kita tidak punya alasan. Kita sempat ya sudah kita kerjakan Qabliyah subuh. Kalau kita tidak sempat, kita bisa qadha, kita bisa ganti kapan? Ketika munculnya matahari. Mohon maaf, satu-satunya alasan kita tidak mengerjakan Qabliyah subuh adalah koler aja, itu aja. Sementara waktu itu disiapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah. Kita masuk masjid atau misalnya iqamat sudah dikumandangkan, di masa itu kita tidak bisa Qabliyah subuh karena harus mengerjakan ibadah salat subuh. Tapi itu bisa diganti, kata Nabi, bisa kalian qadha, kata Rasul, kapan? Inda tulu'i syams, ketika nanti munculnya matahari. Dan bebas, mau di masjid, mau di rumah, silakan. Seorang yang terlambat mengerjakan ibadah salat subuh, qadarallahu ma syaa wa ma fa'al, artinya dia terlambat bangun untuk mengerjakan ibadah subuh. Apakah boleh dia Qabliyah subuh dulu baru dia salat subuh? Hukumnya boleh, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga disahihkan oleh Imam Bukhari. Ketika Nabi pulang dari satu perjalanan safar yang sangat melelahkan, Rasulullah kemudian bermalam di satu tempat, dan ketika Nabi tertidur dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Nabi sudah bangun dan ketika itu matahari sudah muncul. Apa yang dilakukan Rasulullah kerjakan dulu Qabliyah subuh, baru boleh mengerjakan ibadah sholat subuh. Dan ini dalil-dalil yang menunjukkan sebenarnya, mohon maaf, tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan Qabliyah subuh 2 rakaat. Tidak ada alasan bagi seorang muslim. Dan sekali lagi, Qabliyah subuh 2 rakaat itu memperberat timbangan kebaikan kita dunia dan seisinya, kata Rasul. Di antara hal yang juga secara khusus dinyatakan Nabi memperberat timbangan kebaikan kita adalah zikir-zikir yang biasa kita lafazkan, khususnya mungkin di waktu pagi ataupun di waktu petang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani bil lisan thaqilatani bil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahil azim. 2 kalimat, kata Nabi, yang ringan diucapkan, sangat dicintai oleh Allah, memperberat timbangan kebaikan kalian. Secara khusus Rasulullah menyebutkan memperberat timbangan kebaikan kalian pada kehidupan akhirat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Ini 2 kalimat ringan, kata Nabi, habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah, dan memperberat timbangan kebaikan kalian. Adalah 2 kalimat tersebut, subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Kita duduk baca subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Ini memperberat timbangan kebaikan. Sekali lagi, semua kebaikan kita itu memperberat timbangan amal, timbangan kebaikan kita. Tapi perkara-perkara yang khusus ini akan lebih sangat berpengaruh. Dibaca subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim berapa kali pun, 100 kali silahkan, atau berapa kali pun. Ini di antara zikir yang secara khusus dinyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir yang lain yang juga dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperberat timbangan kebaikan kita adalah kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a wuzina fi kifatin wa kalimatin la ilaha illallah fi kifatin lamma kalimatin la ilaha illallah." Kalaulah seandainya, kata Rasul, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu ditimbang pada satu timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah itu ditimbang pada timbangan yang lainnya, maka timbangan la ilaha illallah itu lebih berat. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, di antara makhluk dan ciptaan Allah yang sangat dahsyat, makhluk yang sangat-sangat besar, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu ditimbang, kata Nabi, di satu timbangan.
Kalimat la ilaha illallah ditimbang pada timbangan yang lainnya. La malatil la ilaha illallah, akan berat timbangan la ilaha illallah ini, kata Rasul. Dan tentunya ini kembali bagaimana kualitas dia membaca kalimat la ilaha illallah. Akan berbeda orang yang benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah dengan orang yang hanya sekedar dia membaca kalimat tersebut. Dia ingat la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia meresapi kalimat tersebut, dia hanya bertawakal kepada Allah, dia hanya beribadah kepada Allah. Dia tahu kalimat ini adalah kalimat yang mengharamkan untuk melakukan kesyirikan dan yang lainnya. Dia meresapi kalimat tersebut, ini kualitas timbangan kebaikan dia itu akan berbeda. Kalau dia berada pada kualitas terbaik, maka walaupun 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu ditimbang, tidak akan pernah mengalahkan beratnya kalimat la ilaha illallah. Dengan catatan dia punya pemahaman yang baik dan pada praktek kehidupannya pun benar-benar mempraktikkan kalimat la ilaha illallah. Di antara hal yang juga menjadikan timbangan kebaikan kita itu benar-benar diperberat secara khusus, dinyatakan Nabi SAW adalah kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah. Yang Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kalimat alhamdulillah, kata Rasulullah, lamurihatul mizan. Kalimat alhamdulillah yang kalian ucapkan itu benar-benar memenuhi timbangan kebaikan kalian. Berapa kalimat kita baca alhamdulillah, alhamdulillah, terus dia baca kalimat alhamdulillah, ini akan memperberat dan memperbanyak timbangan-timbangan kebaikan kalian. Tentunya pemahaman kalimat tahmid yang baik, dia sadar ini semua yang dia miliki itu milik Allah. Dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ucapkan kalimat alhamdulillah. Dia tidak akan pernah berlepas dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia ucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Benar-benar dia merasapi kalimat tahmid tersebut, kalimat alhamdulillah, maka kualitas timbangan kebaikan dia pada kehidupan akhirat pun itu sangat besar. Dan yang terakhir mungkin di antara hal-hal yang menjadikan timbangan kebaikan kita itu benar-benar diperberat oleh Allah. Dia membaca kalimat subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca kalimat subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Dia baca 3 kali, kata Rasul, subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Maka sungguh, kata Nabi, yang dia dapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Dia mendapatkan ganjaran pahala seberapa banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalimat ini, kata Rasul, juga ditimbang pada kehidupan akhirat dan itu akan lebih berat daripada arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu bisa menghitung berapa makhluk yang diciptakan oleh Allah. Berapa miliar manusia dari zaman Adam, berapa miliar burung-burung yang diciptakan oleh Allah, berapa miliar ikan-ikan yang diciptakan oleh Allah, binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah, berapa makhluk yang ada pada kehidupan luar sana, kita tidak tahu berapa ciptaan-ciptaan Allah. Kalimat ini, kata Nabi, menjadikan orang tersebut mendapatkan pahala seberapa banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini adalah kalimat yang memperberat timbangan kebaikan kita, bahkan dia lebih berat daripada arsy. Dan arsy adalah makhluk yang terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baca kalimat tadi, dan ini zikir-zikir secara khusus yang dinyatakan Nabi memperberat timbangan kebaikan kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.